Sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, kali ini kita masih bahas tentang fiber optik ya, terutama di jaringan fiber optik menggunakan media converter bukan OLT ya teman-teman. Di sini ada media converter ya teman-teman, media converter Zimlink. Pastinya di lapangan mungkin untuk pemula ya sering terjadi masalah pada media konverternya, semisalkan lampunya ya mati seperti ini, FX nya 2 seperti ini mati, berarti itu menandakan kabel fiber optiknya putus ya teman-teman. Tapi terkadang teman-teman udah cari fiber optiknya ya kan, nggak ada nih kira-kira yang putus gitu kan, dan teman-teman waktu itu nggak punya OPM ya, atau ini optical multimeter ya. Ini saya punya. Oke, untuk kasusnya biasanya ketika fiber optik dia terhubung, akan tetapi tidak ada yang putus ya, akan tetapi tidak terhubung ke si media converter, kemungkinan besar adalah redaman yang tinggi ya teman-teman. Ini saya kasih contoh redamannya 42 dengan mengkendurkan ini ya, si Zimlinknya ini saya kendurkan. Jadi di sini dia besar ya nilainya, minus 42 dBm. Ini sering terjadi seperti ini, biasanya ada kabel tertekuk, pemasangan fast connector yang kurang baik atau tidak presisi ya teman-teman, atau ada faktor yang lainnya, misalkan memang si fiber optiknya itu dia udah usang ya, harus diganti ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh minus 42 dBm. Ketika media converter melebihi nilai maksimal dBm ya, setahu saya dia media converter ini maksimal 30 dBm ya, 30 berapa saya lupa di buku panduannya, 30 dBm kalau salah, 30 dBm lah kalau tidak salah. Ketika dia dihubungkan seperti ini, maka dia tidak akan tersambung ya teman-teman. Ini walaupun tersambung si Zimlink ini di minus 40 dBm dia tapi tidak akan membawa internet teman-teman. Jadi teman-teman sering menemukan pastinya kasus media komputernya hidup tapi dia tidak mau internet ya, berarti si media converternya redamannya tinggi. Walaupun ada, pasti dia kecil bawah bandwidthnya teman-teman. Bawah bandwidthnya sangat kecil, dia masih terhubung. Mungkin karena dekat kali kabelnya, biasanya kalau jauh itu ya di angka 32 dBm saja dia udah off. 32 off, walaupun misalkan ada HTW yang tersambung, itu biasanya dia internetnya nggak nyambung. Ini di sini saya tes ya, laptop saya internetnya sangat lambat sekali, teman-teman bisa lihat. Nah, dari tadi dia masih loading di speed testnya, berarti memang ada masalah ya teman-teman, karena redamannya tinggi. Ketika saya kencangkan di sini si konektornya, dia pasti akan lebih cepat untuk mengakses di speed test. Nah, di sini sudah terakses speed testnya, bisa buka email juga bisa di sini lancar, lihat teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, tetapi tadi ke speed test dia tidak mau terhubung karena si redamannya tinggi ya teman-teman. Oke, saya coba kasih gambaran redaman yang betul-betul tinggi dan membuat si komputer ini terputus. Nah, di sini 46 dBm ya teman-teman. Bisa dilihat. Saya akan coba hubungkan ke si B. Nah, dia tidak terhubung karena redamannya terlampau tinggi teman-teman. Ketika redaman tinggi, maka si fiber optik tidak bisa mengalirkan internet dengan baik ya, data dengan baik. Jadi untuk rata-rata redaman di si media komputer, menurut pengalaman saya,
agar si HTB awet, si HTB ini awet, dan juga mengantarkan internet yang cepat, yaitu redaman antara di 15 dBm sampai 28 dBm itu standar saya. Tapi rata-rata saya naruh di antara 18 sampai 23 dBm. Itu rata-rata. Ketika banyak sambungan, mentok lah istilahnya gitu kan. Beberapa kali putus, saya biasanya sering sambung dengan fast connector, dan ada konektornya tuh ya, sambungannya itu barelnya untuk si fiber optik. Nah, fast connector ini saya pakai itu biasanya karena dia menggunakan itu biasanya ketika sudah sambungan itu dia berkurang 0,5 dBm sampai 1 dBm. Itu tergantung pemasangan fast connectornya ya teman-teman. Biasanya saya ulang lagi untuk mendapatkan redaman yang bagus. Akan tetapi ketika mentok, redamannya tidak berkurang signifikan, biasanya saya mentok di 26 dBm itu maksimal dari saya. Karena ketika 28, 30, 35 tadi walaupun masih terhubung, itu biasanya dia internetnya tidak mau terhubung ya teman-teman. Walaupun terhubung, cuman dia bawa internetnya lambat sekali teman-teman. Dan itu sangat tidak mengenakan pastinya ya teman-teman. Akan pusing dipanggil-panggil klien tentunya. Oke, ini sudah saya hubungkan lagi. Kemudian ketika redamannya kecil, misalkan teman-teman beli konektor yang pabrikan, itu biasanya dia bagus ya, fast konektornya bagus. Pabrikan itu biasanya di sekitar dia minus 4 sampai 8 dBm teman-teman. Dan itu biasanya merusak ke si media konverternya cepat panas. Entah benar atau enggak ya. Tapi karena untuk di lapangan banyak yang bilang katanya jangan di bawah 10, jangan di bawah 15, nanti gampang rusak ke media komputer. Ada betulnya, betul. Saya pernah kasus karena si media komputer saya rusak, terutama di klien yang B, ada juga yang A. Dia itu transceivernya rusak ya teman-teman, yang ini nih. Ini satunya rusak, jadi dia tidak mengeluarkan redaman, bahkan mengeluarkan redaman tapi dia redamannya besar. Oke, saya kasih contoh ini nih teman-teman barangnya ya. Ini salah satunya ya teman-teman. Ini adalah HTB merek Zimlink, media komputer Zimlink HTB 3100. Dia redamannya ada teman-teman. Hanya saja ketika dihidupkan, dia lampu efeknya hidup saja di sini. Jadinya dia nggak bisa menerima ya, jadi nggak bisa receive, jadi rusak gini aja hidup, dia bengong gitu kan. Jadi transceivernya yang rusak ya teman-teman. Saya coba hubungkan ke LAN-nya. Nah, dia rusak seperti ini ya teman-teman ya. Saya teman-teman lihatlah ya, kerusakannya seperti ini. Jadi saya sarankan untuk redaman teman-teman lebih baik di angka 15 sampai tadi itu maksimal 26 untuk standar saya. Tapi kalau teman-teman yang tidak percaya, mana ada katanya redaman kecil bikin cepat rusak ke media komputer, ya terserah teman-teman, karena pengalaman di lapangan berbeda ya teman-teman, atau mungkin saya yang dapat barangnya cacat dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tips kali ini menggunakan media konverter. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.